Halo semua, hari ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin sangat relate buat kalian, terutama kalau kalian pernah merasa overwhelmed atau kehilangan fokus dalam menjalani hari-hari. Ini pengalaman pribadiku tentang bagaimana aku belajar rahasia fokus dan produktivitas. Aku harap ini bisa menginspirasi kamu. Ceritanya dimulai beberapa bulan yang lalu. Waktu itu, aku merasa seperti hamster yang terus-terusan lari di roda mainannya, bergerak nggak pernah sampai kemana-mana. Aku punya banyak mimpi dan tujuan, tapi rasanya setiap hari berlalu begitu saja tanpa pencapaian berarti. Aku bangun pagi dengan niat kuat untuk menyelesaikan banyak hal, tapi akhirnya malah terjebak di scroll media sosial atau nonton Netflix sampai tengah malam. Hasilnya, ya, tentu saja aku jadi frustrasi. Aku merasa gagal. Setiap malam aku bertanya ke diri sendiri, kenapa aku nggak bisa fokus? Kenapa aku selalu menunda-nunda? Itu jadi lingkaran setan yang gak ada habisnya. Lalu suatu hari, aku gak tahu kenapa aku merasa ini harus berhenti. Aku gak bisa terus seperti ini. Jadi, aku mulai cari tahu apa sih sebenarnya yang salah. Apa yang bikin aku gak produktif, dan disinilah aku menemukan satu kunci penting yaitu harus fokus. Tapi fokus itu ternyata bukan sekadar soal menjauhkan diri dari gangguan. Fokus itu adalah tentang memilih apa yang penting dan berani bilang tidak pada hal-hal yang nggak relevan atau tidak penting. Dan aku belajar ini dengan cara yang cukup menyakitkan. Waktu itu, aku membaca sebuah artikel yang bilang, otak kita itu seperti komputer, dan setiap kali kamu buka banyak tab, performanya akan melambat. Dengan membaca artikel itu, aku merasa sangat betul banget apa yang terjadi dengan hidup aku. Aku sadar, aku adalah tipe orang yang suka multitasking, buka banyak tab dalam hidup. Di kepalaku ada 100 rencana sekaligus. Tapi aku lupa satu hal penting, multitasking itu adalah ilusi. Aku nggak pernah benar-benar mengerjakan semuanya dengan baik. Jadi aku mulai eksperimen. Aku tutup semua tab yang nggak penting di kepalaku. Aku bikin daftar prioritas. Dan yang terpenting, aku coba fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Awalnya, ini nggak gampang. Setiap kali aku mulai kerja, aku merasa ada godaan untuk buka media sosial atau mengecek notifikasi. Tapi aku coba trik sederhana. Aku pasang timer 25 menit. Teknik ini namanya Pomodoro. Selama 25 menit, aku harus kerja tanpa gangguan. Setelah itu, aku boleh istirahat 5 menit. Hasilnya, aku kaget. Dalam sehari, aku bisa menyelesaikan lebih banyak hal daripada biasanya. Bukan karena aku bekerja lebih keras, tapi karena aku bekerja lebih fokus. Selain itu, aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang ternyata berpengaruh besar. Contohnya, aku perhatikan pola tidurku. Dulu, aku suka begadang tanpa alasan jelas. Tapi sekarang aku sadar, kalau aku kurang tidur, otakku jadi lambat dan sulit fokus. Jadi aku mulai tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Aku juga mulai olahraga ringan setiap pagi. Nggak perlu yang berat-berat, cukup stretching, push up atau jalan kaki 10-15 menit. Ternyata, ini bikin aku lebih segar dan siap untuk menghadapi hari. Oh iya, satu hal lagi yang penting. Aku belajar untuk berhenti jadi people pleaser atau menyenangkan orang lain. Dulu, aku suka bilang iya ke semua orang, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Akibatnya, waktuku habis untuk hal-hal yang nggak sesuai dengan tujuanku. Jadi, sekarang aku lebih selektif. Kalau ada sesuatu yang nggak mendukung fokusku, aku belajar untuk bilang tidak. Salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan ini adalah ketika aku akhirnya berhasil menyelesaikan proyek yang sudah tertunda berbulan-bulan. Rasanya luar biasa banget. Itu bukan cuma soal proyeknya, tapi juga soal membuktikan ke diri sendiri bahwa aku bisa berubah. Teman-teman, mungkin kalian juga pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Kalau iya, percayalah perubahan itu mungkin. Mulailah dengan hal-hal kecil, kurangi distraksi, prioritaskan yang penting. Dan yang terpenting, maafkan diri sendiri kalau kamu nggak sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Cerita ini menunjukkan bahwa kita sering menghadapi tantangan dalam menjaga fokus dan produktivitas karena kebiasaan buruk dan gangguan yang mengakar. Solusinya bukanlah berusaha terlalu keras tanpa arah, tetapi membuat langkah-langkah kecil yang terarah dan realistis. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas secara bertahap, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar tanpa merasa terbebani.
Pada akhirnya, kuncinya adalah memahami bahwa perubahan adalah proses, bukan hasil instan. Fokus pada perjalanan, nikmati setiap kemajuan kecil, dan jadilah sabar dengan diri sendiri. Produktivitas bukan tentang seberapa banyak yang dilakukan, melainkan seberapa cerdas kita bekerja untuk mencapai apa yang benar-benar penting. Itu ceritaku tentang rahasia fokus dan produktivitas. Semoga ini bisa membantu atau setidaknya memberikan sedikit inspirasi buat kalian. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau tips lainnya, share di kolom komentar ya. Aku ingin dengar cerita kalian. Mari kita berkembang bersama. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.